Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi nabiyyin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan ya pelajaran bahasa Arab kita yang sebelumnya kita telah menyelesaikan muhtarat khusus dari kitabus sarfi dan kitabun nahwinya. Nanti di menit-menit terakhir atau 30 menit terakhir itu baru kita bahas kitabut tasrifnya atau babut tasrifnya. Dan di awal-awal kita akan membahas kitab Mulakhas sebagai lanjutan. Kenapa kita memilih Mulakhas? Karena Mulakhas ini pada dasarnya adalah merupakan asal dari muhtarat. Ya, susunan serta pembahasan yang ada di muhtarat itu persis dengan yang ada di Mulakhas. Bedanya Mulakhas itu berbahasa Arab, sedangkan muhtarat itu berbahasa Indonesia. Jadi muhtarat itu adalah langkah awal ya untuk mengkaji Mulakhas ini sebenarnya. Jadi kita anggap Mulakhas ini nanti sebagai bahan murojaah saja untuk pelajaran muhtarat, sekaligus sebagai praktek baca kitab gundul. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Siapa yang baca sekarang Pak Bayu? Ya Ustadz. Siapa yang baca? Belum ada itu. Belum ada persiapan. Antum berani baca? Belum Ustadz. Belum. Baik, Mas Heri baca, Mas Heri. Nah, Ustadz. Bismillah. Qala al-mu'alifu qawaidun nahwi muqaddimatun aqsamul kalimatil arabiyati an-nahwu qawaidun yu'rafu biha. Nggak boleh bertanwin. Qawaidu karena dia polanya mafa'ilu mamnu minas sarfi. An-nahwu qawaidu yu'rafu biha wadifatu kulli kalimatin dakhilal jumlati wa dhabtu awakhiril kalimati wa kaifiyatu i'rabiha wa tanqasimul kalimatul arabiyatu salasata aqsamin. Terus Ismun, fi'lun, harfun. Baik. Perhatikan di sini ikhwan, teman-teman sekalian. Jadi di sini ada muqaddimah, pendahuluan dulu sebelum masuk ke inti bab nahu dan sorob. Jadi kitab Mulakhas ini terbagi dua ya. Juz pertama itu membahas tentang ilmu nahu, juz keduanya itu membahas tentang qawaidus sarfi, kaidah-kaidah sorobnya. Kita baca runut aja dari awal ya. Beliau mengatakan di sini qawaidun nahwi, ya kaidah-kaidah nahu. Jadi juz yang pertama ini akan membahas tentang kaidah-kaidah nahu. Muqaddimatun aqsamul kalimatil arabiyati, pembagian kata di dalam bahasa Arab. An-nahwu qawaidu yu'rafu biha wazifatu kulli kalimatin dahilal jumlati. Nahu itu adalah kaidah-kaidah. Jadi ingat ikhwan, yang namanya nahu itu adalah kaidah. Ya, kaidah apa fungsinya? Yu'rafu biha wazifatu kulli kalimatin. Dengan kaidah-kaidah nahwu ini dapat diketahui fungsi setiap kata. Jadi fungsi setiap kata yang masuk pada kalimat itu dapat diketahui berdasarkan kaidah nahwu. Ini fungsi pertama. Jadi fungsi pertama kaidah nahwu itu adalah untuk mengetahui fungsi setiap kata yang masuk pada kalimat. Wadhabtu awakhiril kalimati, ini fungsi yang kedua, untuk mengetahui akhir kata dari setiap kata yang ada pada kalimat. Fungsi kedua untuk mengetahui harokat akhir.
Kemudian wa kaifiyatu i'rabiha, fungsi ketiga, cara mengi'rabnya, dengan contoh misalnya. Ya. Dengan contoh, perhatikan teman-teman. Saya mengatakan misalnya fi al-masjidi. Fi al-masjidi. Baik. Fi al-masjidi. Fi fungsinya apa? Membuat kata setelahnya menjadi majrur. Fi fungsinya membuat kata setelahnya menjadi majrur. Dari mana kita tahu fungsi fi seperti itu? Dari kaidah nahwu. Ini yang dimaksud dengan yu'rafu biha wazifatu kulli kalimah dahilal jumlah. Diketahui dengan kaidah nahwu fungsi kata yang masuk pada kalimat. Fi fungsinya apa? Membuat kata setelahnya majrur. Dari mana Anda tahu? Dari kaidah-kaidah nahwu. Jadi fungsi kaidah nahwu yang pertama mengetahui fungsi setiap kata yang masuk pada kalimat. Kemudian dhabtu awahiril kalimat, harokat akhir, masjidi. Harokat akhirnya adalah kasroh di sini. Ya, harokat akhirnya kasroh. Kenapa dia berharokat akhir kasroh? Bagaimana kita tahu kalau harokat akhirnya kasroh? Itu dari ilmu nahwu. Dari ilmu nahwu. Fungsi yang ketiga, bagaimana cara i'rabnya? Fi harfu jar mabniun ala sukun la mahala laha minal i'rab. Al-masjidi ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasrah li'annaha ismul mufrad. Itu namanya cara mengi'rab. Jadi ketiga hal ini kalau dikuasai barulah seseorang dikatakan menguasai ilmu nahwu. Ketika dia tahu fungsi kata yang masuk kepada kalimat, kemudian harokat akhir setiap kata diucapkan dengan benar, diberikan dengan benar, dan dia tahu tata cara mengi'rabnya, tahu menentukan kedudukan kata dalam kalimat, maka baru dia dikatakan menguasai ilmu nahwu. Jelas ini teman-teman sekalian definisi dan fungsi dari ilmu nahwu? Jelas, Ustaz. Insyaallah. Jadi ini fungsinya adalah pertama mengetahui ya tujuan kita belajar ilmu nahwu itu yang pertama adalah untuk mengetahui fungsi setiap kata yang masuk pada kalimat. Kemudian yang kedua tujuannya adalah untuk memberikan harokat akhir yang benar pada setiap kata. Dan yang ketiga itu adalah tata cara mengi'rabnya. Tata cara mengi'rabnya. Wa tanqasimul kalimatul arabiyatu salasata aqsamin. Jadi kalimat dalam bahasa Arab atau kata dalam bahasa Arab itu terbagi tiga. Pertama isim, kedua fiil, ketiga huruf. Dan pembagian semacam ini sifatnya ijma, dalilnya ijma, kesepakatan dari semua ahli bahasa, dari semua pakar bahasa, pakar nahwu, mereka sepakat kalau kata dalam bahasa Arab itu hanya ada tiga, isim, fiil, huruf. Berdasarkan tatabu dan istiqra penelitian, setelah mereka mengkaji ya syawahid, dalil-dalil, masadir, sumber-sumber dari kaidah bahasa Arab seperti syair-syair Arab, Al-Quran, hadis, maka ditemukan kata dalam bahasa Arab itu tidak akan keluar dari isim, fiil, dan huruf. Jadi pembagian kata dalam bahasa Arab menjadi tiga, isim, fiil, huruf ini dalilnya adalah penelitian serta ijma konsensus dari ulama-ulama nahwu atau ulama-ulama bahasa. Baik. Ada pertanyaan untuk paragraf ini sebelum kita lanjut? Afwan, tadi anak ketinggalan, bisa dibilang Ustaz tujuan dari ilmu nahwu tadi? Yang ada tiga itu yang tadi salah satunya yang pertama yu'rafu biha diketahui dengannya wazifatu fungsi kulli kalimatin setiap kata dahilal jumlati yang ada pada kalimat. Yang ada dalam kalimat, ya. Ini fungsi yang pertama. Kedua, wadhabtu awahiril kalimati. Fungsi kedua adalah memberikan harokat akhir pada kata. Jadi memberikan harokat yang benar di akhir kata. Itu fungsinya ilmu nahwu. Bagaimana cara kita memberikan harokat akhir yang tepat dan benar pada akhir setiap kata. Ya. Yang ketiga, wa kaifiyatu i'rabiha, tata cara mengi'rabnya. Ya, maksudnya adalah
bisa mengi'rab seperti di fi harfu jar mabniun ala sukun la mahalla laha min al-i'rab al-masjidi majrurun bi harfi jar wa alamatu jarrihi kasrah. Kenapa kasrah? Li'annahu ismul mufrad. Nah, itu tata cara mengi'rab. Dan juga bisa diartikan tata cara mengi'rab ini adalah mengetahui kedudukannya dalam kalimat. Apakah dia sebagai mubtada, apakah dia sebagai fa'il, apakah dia sebagai maf'ul bih atau yang lainnya. Mengetahui kedudukannya itu juga fungsi dari ilmu nahwu dan masuk dalam kategori tata cara i'rab. Jelas ini? Kurang Ustaz. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Baik. Tafadhal Ikhwan, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Ya Pak Ustadz, Ya, silakan Pak Asikin. itu maksudnya wazifatu kulli kalimatin dakhila itu maksudnya memasukkan fungsi-fungsi setiap kata pada kalimat yang bersangkutan, bagaimana Pak Ustadz? Iya, mengetahui fungsi kata yang masuk kepada kalimat. Contoh kayak tadi Pak Asikin. Ya. Coba perhatikan Pak Asikin. Oh yang tadi Pak Ustadz ya? Saya berikan contoh tadi kan misalnya di sini fil masjidi, atau saya mengatakan ya dalam bentuk kalimat yang sempurna. Ja'a Muhammadun. Ya. Ja'a Muhammadun ilal madrasati. Baik. Ja'a, ini termasuk kata atau bukan? Pak Sikin? Masuk kata Pak Ustadz. Nah, apa fungsinya? Membuat fa'il marfu kan? Iya betul. Nah, berarti itu fungsi kata namanya. Mengetahui ja'a ini fi'il. Kalau dia fi'il berarti membuat fa'il marfu. Itu namanya fungsi kata. Ilal madrasati. Ila ini kata enggak? Kata Ustadz. Kata. Apa fungsinya? Membuat kata setelahnya majrur. Iya. Nah, itu Jadi yang kalimat dinamakan dengan fungsi kata. Mengetahui fungsi kata yang masuk pada kalimat. jadi sempurna Pak Ustadz ya? Ya, ini kalimat Baik, yang sempurna. Ya, syukran Pak Ustadz. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, kalau nggak ada kita lanjut. Lanjut dibaca Mas Heri. Al-awwalu al-ismu huwa kullu kalimatin tadullu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au makanin au zamanin au sifatin au ma'nan mujarradin minaz zamani. Mislu rajulun, insanun, asadun, hayawanun, zahratun, nabatun, haitun, jamadun, al-qahiratu, makanun, syahrun, zamanun, nadhifun, sifatun, istiqlalun. Maknan Maknan mujarradun minaz sifat ya. zamani. Maknan mujarradun minaz zaman. Zamani. Baik. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan nahu, yaitu kaidah-kaidah yang dengannya dapat diketahui fungsi kata yang masuk pada kalimat, harokat akhir, dan tata cara mengi'rab, juga telah kita ketahui kalimat dalam bahasa Arab atau kata dalam bahasa Arab ada 3 macam, isim, fi'il, dan hurufnya. Selanjutnya akan diberikan definisi untuk masing-masing pembagian kata tadi. Mulai dari isim. Kenapa diawali dengan isim? Karena sebagian besar dari kata-kata dalam bahasa Arab itu adalah isim. Ya, sebagian besar dari kata-kata yang ada dalam bahasa Arab itu adalah isim. Isim. Jadi asalnya adalah isim, makanya diawali dengan isim. Apa yang dimaksud dengan isim?
kullu kalimatin tadullu ala insanin aw hayawanin aw nabatin aw jamadin aw makanin aw zamanin aw sifatin aw ma'nan mujarradin minaz zamani. Isim itu adalah setiap kata yang menunjukkan manusia atau menunjukkan hewan atau menunjukkan tumbuhan atau menunjukkan benda mati atau menunjukkan tempat, menunjukkan waktu, menunjukkan sifat atau menunjukkan makna yang tidak terkait dengan waktu. Maksudnya adalah masdar. Jadi maknan mujarrad minaz zaman ini maksudnya masdar atau dia adalah masdar. Maka itu isim. Jadi kalau antum menemukan kata dan itu menunjukkan seorang manusia maka pasti isim. Contoh misalnya Muhammadun. Muhammadun itu nama manusia atau bukan, Ikhwan? Manusia, Ustaz. Manusia, maka itu pasti isim. Itu pasti isim, ya. Atau misalnya contoh lain, ya. Baqarun atau baqaratun itu hewan, maka pasti isim, sapi, ya. Contoh lain misalnya syajaratun itu tumbuhan, nabat, tumbuhan, maka pasti isim. Ya. Contoh misalnya baitun, baitun itu benda mati, jamad, maka pasti isim. Ya. Contoh lain misalnya Makkatah, Makkatah itu tempat. Makkatah itu tempat, nama tempat, maka pasti isim. Ya, pasti isim. Contoh lain misalnya yaumun. Yaumun itu waktu, menunjukkan waktu, maka pasti isim. Ya, sifat, contohnya sifat misalnya alimun, orang yang berilmu, itu sifat. Ya, alimun, orang yang berilmu, itu sifat, maka pasti isim. Atau dia masdar. Ya, masdar. Nanti kita belajar tasrif istilahi sehingga tahu apa masdar-masdar, pola-pola masdar. Nanti dipelajari insya Allah. Kita ambil contoh misalnya daraba yadribu darban. Darbun itu masdar, darbun maka pasti isim. Ya, jadi kita bisa memastikan itu isim atau bukan berdasarkan definisi ini. Ketika itu menunjukkan manusia maka pasti isim. Ketika itu menunjukkan hewan maka pasti isim. Ketika itu menunjukkan tumbuhan isim, benda mati isim, tempat isim, waktu isim, sifat isim, dan masdar adalah isim. Ya. Misal, contoh kata Syekh rajulun atau kata penulis di sini rajulun, ya seorang laki-laki. Ya, rajul itu laki-laki dewasa dan dia manusia, maka rajul adalah isim. Asadun singa, singa itu hewan, maka dia adalah isim. Zahratun bunga, bunga itu tumbuhan, maka dia isim zahrah. Haitun, ya haitun tembok, tembok itu benda mati, maka dia isim. Al-Qahiratu Kairu, Kairu itu tempat, maka dia isim. Syahrun bulan, bulan itu waktu, maka dia isim. Nazifun, nazif itu sifat, bersih itu sifat, maka dia isim. Istiqlal, istiqlal itu merdeka dari apa? Siapa yang tahu fiilnya? Istaklala, Ustaz. Ya, istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Ya, berarti istiqlalan, istif'alan, istiqlalan, istiqlal. Itu pola masdar. Istiqlal, maka dia adalah isim. Jelas ini? Ada yang ditanyakan di sini? Mas Wahyu, gimana? Mas Wahyu? Insya Allah jelas, Ustaz. Jelas ya? Baik. Sekarang Mas Wahyu baca coba Mas Wahyu. Lanjut. Nah, Ustaz. Wayat yang ini ya, Ustaz. Ya. Paragraf setelahnya. Ya. Wayatamizu. Yatamayyazu dari kata tamayyaza yatamayyazu fi'il. Wayatamayyazu
alismu an ghairihi minal Ada kalimati fi anhu fi fi annahu fi annahu. Terus yamkanu nah dari tan fi'il mudhari. Yumkinu. yumkinu tanawiyanahu Tanwin. tanwiyanahu Tanwinuhu. Dia lazim, ya. Yumkinu itu fi'il lazim, hanya butuh kepada fa'il. yumkinu tanwinuhu misalun rojulun kitabun syajaratun yumkinu idkhalun ala Al, al alif lam. alif lam alaihi misal ar-rajulu al-kitabu asy-syajaratu yumkinu idkhalu harfun Mudah pilih. Nakirah Harfun- ma'rifat. harfun Anida, ya kan anida ma'rifat ya, Mas Wahyu. harfun nida'i Nah. harfun nida'i Coba perhatikan Mas Wahyu, anida ma'rifat. Harfu nakirah berarti mudhaf pilih. Harfu ketika nyambung dengan ada alif lam hukumnya apa, Mas Wahyu? Dofa Ustaz. Ya. Jadi dia ma'rifat apa Mudhaf. tangkirah? Harfu seketika sudah nyambung dengan anida, maka harfu hukumnya ma'rifat atau Oh, nakirah? Ma'rifat Ustaz. Ma'rifat. Nyambung dengan idkhal Ma'rifat. nakirah ma'rifat. Berarti Idkhalu harfin nida'i. nah, mumtaz. Terus Apa Ustaz sinyalnya putus-putus. Yumkinu idkhalu harfin nida'i alaihi. Misal ya rajulu ya Mahmudu. terus Yumkinu jarruhu bi hurufin jarri au bil idhofati. Misal ala asyajaroti hisonis gusnu. husnus syajaroti. Terus Yumkinul isnadi Enggak ada isim majrur setelah fiil ya. Nah, Ustaz. Yumkinul isnadu ilaihi ayyul Ai bukan ayu, ai gitu. Ay al-ikhbari. Al-ikhbaru karena dia bukan huruf jar. Nah, Ustaz. Ay al-ikhbaru annahu. Anhu. Misal al-kitabul mufidu. Mufidu. Ya, al-kitabu mufidun. Terus Wa yakfi anna taqabbalal kalimati antakbalal kalimatu alamatu wahidatu. Apa yang diterima? Cukup kalimat. Iya, cukup kalimat itu menerima tanda, satu tanda. Berarti alamat itu objek yang diterima kan? Nah, Ustaz. Ya, berarti apa bacanya? Al kalimatu alamata wahidata. Ya, alamatan wahidatan. Terus? Alamatan wahidatan. Au aktaron. Nggak boleh bertanwin. Aktsara itu polanya af'al. Af'al itu mamnu minas sarfi. Au aktaro min hadhil alamati litakunu
Kemarin kita belajar fi'il mudhari' kemasukan lamul jar, maka dia Mansub. mansub. Berarti Hadhil alamati litakuna isman. baik, mumtaz. Perhatikan ikhwan, setelah kita mengetahui definisi isim, ya, dan kita bisa memastikan itu isim atau tidak berdasarkan definisi. Jika masih bingung, maka kita bisa membedakan itu isim atau bukan dengan ciri-ciri. Dengan ciri-cirinya. Makanya disebut ciri-cirinya wa yatamayyazu al-ismu an ghairihi minal kalimati fi annahu. Isim berbeda dari selainnya, maksudnya dari huruf dan fiil, ya. Fi annahu dengan apa? Pertama yumkin tanwinuhu. Mungkin ditanwin. Jadi kalau dia mungkin untuk ditanwin maka pasti isim. Contoh, rajulun. Rajulun di sini bertanwin. Maka pasti rajulun itu isim. Kitabun. Kitabun di sini bertanwin. Maka kitab pasti isim. Syajaratun itu bertanwin. Maka pasti isim. Jadi tanda pertama, ciri pertama itu adalah bisa ditanwin. Memungkinkan untuk ditanwin. Kalau memungkinkan untuk ditanwin, maka itu pasti isim. Karena fiil nggak boleh bertanwin. Fiil nggak boleh bertanwin. Huruf itu nggak ada yang bertanwin. Karena huruf itu mabni. Ya, mabni nggak berubah-ubah harokatnya. Kemudian ciri yang kedua, yumkin idhalu al alaihi. Memungkinkan untuk kemasukan alif lam. Ini ciri yang kedua. Kalau bisa kemasukan alif lam, maka itu pasti isim. Ar-rajulu, ada alif lamnya, maka rajulu pasti isim. Al-kitabu, ada alif lamnya, maka kitab pasti isim. Asy-syajaratu, itu ada alif lamnya, maka pasti isim. Ya, pasti isim. Syajarah, pohon itu pasti isim. Dan ketika kemasukan alif lam itu nggak boleh bertanwin, ikhwan. Ya, teman-teman sekalian, kalau ada alif lam maka tanwin nggak boleh ada. Ya, isim ma'rifat itu tidak boleh bertanwin. Kemudian selanjutnya yumkin idkhalu harfin nida'i alaih. Mungkin untuk kemasukan, idkhal itu kemasukan harfin nida'i alaih, huruf nida. Jadi kalau bisa dimasukkan huruf nida maka pasti isim. Ya rajulu, ya di sini huruf nida. Ar-rajulu munada, kemasukan huruf nida berarti rajulu isim. Ya Muhammadu, ya huruf nida. Ya Muhammadu kemasukan huruf nida, maka Muhammadu pasti isim. Pasti isim. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yumkinu jarruhu bi hurufil jarri au bil idhafati. Memungkinkan untuk dijerkan dengan huruf jar atau dengan idhafah, maksudnya susunan mudhaf mudhaf ilaih. Karena susunan mudhaf mudhaf ilaih itu pasti dari isim. Ya, susunan mudhaf mudhaf ilaih itu pasti dari isim kedua-duanya. Atau yang bisa kemasukan huruf jar, maka yang bisa kemasukan huruf jar itu hanya isim. Hanya isim. Contoh, ala syajarati, ala di sini huruf jar masuk kepada asyajarah. Berarti asyajarah adalah isim. Gosnus syajarati, gosnu itu ranting. Ya, gosnu itu ranting. Asyajarati pohon, ranting pohon. Mudhaf mudhaf ilaih nakirah ma'rifat. Berarti gusnu isim, asyajarah isim karena ini idhofah, susunan mudhaf mudhaf ilaih. Dan susunan mudhaf mudhaf ilaih itu hanya dari isim, hanya dari isim. Ya, dua-duanya mudhaf dan mudhaf ilaihnya pasti isim. Kemudian yumkinul isnadu ilaih ay al-ihbaru anhu. Ini ciri yang paling kuat. Tanda yang paling kuat itu adalah isnad ilaih atau ihbar anhu. Ya. Apa yang dimaksud dengan isnad ilaih, apa yang dimaksud dengan ihbar anhu? Kita jelaskan. Ya. Saya contohkan sama antum Iwan misalnya, ya. Muhammadun hadirun.
Muhammadun hadirun. Hadirun itu disandarkan kepada siapa? Pada Muhammad, Ustaz. Ya, hadirun disandarkan kepada Muhammad. Maka Muhammad ini dinamakan dengan musnad ilaih. Muhammad ini dinamakan dengan musnad ilaih. Nih. Jadi Muhammad itu namanya musnad ilaih. Kenapa? Karena kepadanya lah disandarkan sebuah kejadian atau sebuah sifat. Jadi Muhammadun hadirun, Muhammad adalah orang yang hadir. Berarti hadir itu disandarkan kepada siapa? Muhammad. Maka Muhammad adalah musnad ilaih. Contoh lain misalnya. Hadza qaimun. Mana ini? Hadza qaimun. Ini adalah orang yang berdiri. Kata qaimun disandarkan kepada siapa? Hadza. Kepada haza. Maka haza adalah isim karena dia musnad ilaih. Musnad ilaih karena dia musnad ilaih. Contoh misalnya. Darabtu Muhammadan. Saya memukul Muhammad. Memukul disandarkan kepada siapa? Pada Muhammad. Hah? Muhammad. Saya memukul Muhammad. Nah, perbuatan memukul itu dilakukan atau disandarkan kepada siapa? Kepada saya, Ustaz. Kepada saya. Maka darabtu tunya adalah isim. Itu yang dinamakan dengan musnad ilaih. Itu yang dinamakan dengan musnad ilaih. Pokok pembicaraan. Inti. Ya. Atau yang disandarkan kepadanya sebuah sifat dan perbuatan. Maka itu namanya musnad ilaih. Itu namanya musnad ilaih. Dan musnad ilaih itu adalah tanda isim yang paling kuat. Kenapa? Karena dengan musnad ilaih antum bisa mengetahui isim dan tidaknya sebuah kata yang tidak menerima tanda-tanda di atasnya. Darabtu, tak bisa kemasukan tanwin enggak? Enggak bisa, Ustaz. Enggak bisa. Bisa kemasukan alif lam? Enggak. Bisa kemasukan huruf nida? Enggak bisa. Bisa kemasukan huruf jer? Enggak. Enggak bisa. Maka satu-satunya tanda untuk mengetahui dia isim atau tidak adalah musnad ilaih. Karena disandarkan kepadanya sebuah perbuatan atau sifat. Ya. Sifat. Ana mudarrisun. Nah, mudarrisun itu sifat. Ya. Itu disandarkan kepada siapa? Kepada ana, Ustaz. Ana. Maka ana pasti isim. Ana pasti isim. Jadi domir itu kalau ditanya domir apa tanda isimnya? Karena dia bisa jadi musnad ilaih. Itu tanda isimnya. Isim isyarah apa tanda isimnya? Bisa nggak kemasukan alif lam? Nggak bisa. Kemasukan huruf jer? Nggak ketahuan perubahannya. Maka tandanya adalah bisa menjadi musnad ilaih. Setiap yang bisa menjadi musnad ilaih maka pasti isim. Setiap yang bisa jadi musnad ilaih maka pasti isim. Baik. Ada pertanyaan tentang tanda-tanda isim ini? Pak Bayu? Ada yang ditanyakan Pak Bayu? Hah? Nggak ada suara antum. Cek suara. Jelas. Ya. Gimana Pak Nyimak, Bayu? Ustaz. Ya, istilah baru aja ini musnad ilaih, Ustaz. Musnad ilaih aja yang istilah baru ya? Iya, Ustaz. Iya. Karena memang untuk di muhtarat belum disebutkan musnad ilaih. Nah, jadi musnad ilaih itu gampangnya Ikhwan. Kalau ingin gampangnya, setiap mubtada khobar itu, ya setiap mubtada itu pasti musnad ilaih. Afwan. Setiap mubtada itu pasti musnad ilaih. Maksudnya setiap yang bisa jadi mubtada itu pasti musnad ilaih. Setiap yang bisa jadi mubtada itu pasti musnad ilaih. Kemudian setiap yang bisa jadi fa'il itu pasti musnad ilaih.
Gampangnya gitu. Mubtada itu musnad ilaih, fa'il itu musnad ilaih. Jadi yang jadi mubtada pasti isim, yang jadi fa'il pasti isim. Begitupun yang jadi naibul fa'il pasti isim. Pasti isim. Baik. Ada yang ditanyakan? Jadi maksud al-ikhbaru sama dengan al-isnad itu Ustaz. Maksudnya itu Sama al-ihbar itu berarti bisa dikhobarkan atau bisa dikhobarkan. Contohnya kayak tadi, Muhammadun hadirun. Yang dihabarkan hadir siapa? Muhammad Ustaz. Muhammad. Maka itu namanya ihbar anhu atau musnad ilaih, nama lainnya. Hadza qaimun, yang dia kabarkan berdiri siapa? Hadza. Maka hadza itu ihbar anhu namanya atau musnad ilaih. Baik. Jelas ya? Insyaallah jelas. Ada lagi yang ditanyakan, Ikhwan? Apa Ustaz? Mau nanya Ustaz? Ya, tafadhol. Kalau isim, ya, suara antum hilang. Jelas Ustaz? Ya. Kalau mau nanya Ustaz, kalau isim itu bertemu huruf nida nggak bisa ditanwin itu ya Ustaz? Nggak boleh. Misal ya Muhammad nggak boleh. Kemarin Ya kita udah Muhammadun itu belajar. nggak boleh. Kemarin yang ikut muhtarat belajar, yang boleh ditanwin itu adalah munada mudhof atau syabih bil mudhof namanya. Munada yang susunnya mudhof ilaih itu yang boleh bertanwin. Kalau dia munada alam, munada nama atau munada yang tidak tersusun, munada mufrad istilahnya, katanya tidak tersusun, bukan mudhof ilaih, bukan syabih bil mudhof, maka nggak boleh bertanwin. Dia selalu mabni di atas dhammah. Ya rajulu, ya Muhammadu, ya Aliyu, ya Fatimatu, nggak boleh bertanwin. Kecuali kalau susunnya mudhof ilaih baru bertanwin. Bukan bertanwin apa namanya? Baru fathah ya, fathah. Dan mudhof ilaih, mudhof itu nggak bisa bertanwin. Ya taliba ilmin gitu. Ya taliba ilmin. Seperti itu. Jadi mabni di atas dhammah atau mabni sesuai dengan tanda rofaknya. Baik. Pak Bayu coba dibaca Pak Bayu, nggak apa-apa. Al-fi'lu. Al-fi'lu wa kullu kalimatun wa kulli kalimatun. Kenapa kulli? Ada huruf jar enggak? Enggak Ustaz. Ya. Kula berarti. Ada yang menasabkan enggak? Enggak. Berarti Wa kullu kalimatun. Setiap kata yang jatuh setelah kullu itu pasti mudhof ilaih. Ya. Kata yang jatuh setelah kullu ba'du itu pasti mudhof ilaih. Wa kullu kalimatin tadalla. Fi'il mudhari'. Dalla yadullu. Dalla yadullu. Tadullu ala apa nih? Hudusi sayun fi zaman ala hudusi sayin fi zamani khosin. Ya, fi zamanin khosin. Ya, jadi ingat kaidahnya Pak Bayu ya. Hudusi syai'in. Ya. Syai' bisa nggak jadi sifat untuk hudus? Nggak bisa. Maka pasti mudhof ilaih. Zaman khos. Zaman yang khusus.
Khusus itu bisa menjadi sifat untuk zaman, bisa berarti naat man'ut. Zamanin khosin, kudusi syai'in. Terus mislu kataba yajri isma. Ya. Perhatikan di sini, setelah kita selesai membahas tentang isim, definisinya, ciri-cirinya, masuk ke macam kata yang kedua, yaitu fi'il. Jadi pembagian kata yang kedua adalah fi'il. Apa yang dimaksud dengan fi'il? Kullu kalimatin, setiap kata. Tadullu ala hudusin, yang menunjukkan kejadian. Jadi setiap kata yang menunjukkan kejadian, menunjukkan perbuatan. Ya, kejadian atau perbuatan. Fi zamanin khasin, pada waktu khusus, pada waktu tertentu. Maka itu fi'il. Setiap kata yang menunjukkan pada sebuah perbuatan, kejadian tertentu, pada waktu tertentu, maka itu fi'il. Apa yang dimaksud dengan waktu tertentu? Lampau, sekarang, dan akan datang. Itu yang dimaksud dengan zaman khos. Zaman khos itu apa? Waktu lampau, waktu sekarang, waktu akan datang. Jadi kalau antum menemukan kata menunjukkan sebuah perbuatan, sebuah pekerjaan, dan terkait dengan waktu lampau, sekarang, atau akan datang, maka itu namanya fi'il. Contoh, kataba. Kataba itu sebuah kejadian enggak? Menulis. Kejadian atau perbuatan? Kata menulis itu perbuatan enggak, Ikhwan? Ya, Ustaz. Ya, kejadian menulis itu perbuatan menulis. Maka karena dia menunjukkan kejadian atau perbuatan dan terkait dengan waktu lampau, telah menulis, maka kataba itu fi'il namanya. Ya, fi'il. Yajri, berlari. Ya, kejadian berlari, menunjukkan kejadian berlari, adanya orang yang berlari. Ya, itu sebuah perbuatan. Terjadi pada waktu tertentu. Misalnya waktu sekarang, yajri. Sekarang dia berlari. Maka yajri itu fi'il namanya. Karena menunjukkan kejadian, menunjukkan perbuatan, dan terkait dengan waktu sekarang. Isma. Ya, isma, dengarlah. Itu tuntutan. Ya, tuntutan untuk mendengar. Ya, tuntutan untuk mendengar, adanya kejadian meminta untuk mendengar. Itu isma, dan terkait dengan waktu akan datang. Karena yang namanya zaman dari fi'il amar itu setelah diperintahkan baru zamannya dilakukan. Berarti istiqbal, akan datang. Maka itu namanya fi'il. Jadi setiap kata yang menunjukkan pada sebuah perbuatan dan terkait dengan waktu lampau, sekarang, atau akan datang, itu dinamakan dengan fi'il. Jelas ini teman-teman apa itu fi'il? Insya Allah jelas, Ustaz. Cuman ada yang kayak kana itu isim fi'il apa, Ustaz, kalau begitu? Kana mana? Yang apa namanya? Fi'il yang kalau apa Fi'il namanya? madi. Kana kan fi'il madi. Oh. Kana, yakunu fi'il mudhari'nya. Oh iya. Bisa ditasrif juga tuh. Bisa, nanti kita belajar tasrifnya. Baik. Baik. Terus Pak Bayu dibaca. Wa yatamisul Fi'il mudhari' Pak Bayu. Dari kata tamayyaza, tafa'ala, yatafa'alu, berarti wa yatamizul yatafa'alu. Yatafa'alu wa yatamiz wa Ya, yatamaz wa yatamaz Ya-nya bertasdid. Yatafa'alu, wa yatamayyasul fi'li an khairihi. Ada enggak isim majrur setelah fi'il? Oh iya. Wa yatamayyasul fi'lu an khairihi
minal kalimati fi annahu yumkinu Pertama, atau apa ini? Ittisolahu bita'il. Setelah yumkinu itu marfu, karena yumkinu itu lazim Pak Bayu, tidak butuh objek. Ittisoluhu bita'i al-fa'ilu. Nah, nakirah ma'rifat. Bita'i bita'il fa'ili mislu katabtu sakarta Ya, terus tasolahu ittisolahu bita'i ta'nisi mislu katabat taktaba fil mudhari, taktabu fil mudhari, fa'ala yaf'ulu. fala yaf'ulu taktabu Ustaz. Taktubu Yaf'ulu, taktubu. Terus ittisalu setelah yumkinu bita'il mukhatabah. Ya, bukan tak itu. Bia'il. Oh ya, bia'il mukhatabati. Mislu tabina. Taktubina. Askari. Uskuri fi'il amr. Uskuri. Terus ittisaluhu binuni taukidi mislu layak tubanna. Ya, layak tubanna. Terus uskuronna. Baik. Perhatikan di sini Ikhwan, setelah kita mengetahui definisi fiil ya, dan kita bisa mengetahui itu fiil atau tidak berdasarkan definisi, jika masih bingung maka bisa diketahui dengan ciri-cirinya. Apa itu? Wa yatamayyazul fi'lu, fiil dapat dibedakan an ghairihi dari selainnya, minal kalimat dari selainnya, maksudnya dari huruf dan dari isim. Fiil dapat dibedakan dari huruf dan dari isim dengan cara apa? Mungkin bersambung dengan tak fa'il. Mungkin bersambung dengan tak yang menjadi fa'il. Kata betu, saya menulis. Tak ini namanya tak fa'il karena dia adalah pelaku. Maka kata ba itu pasti fi'il karena bersambung dengan tak fa'il. Syakarta, kamu bersyukur. Tak itu pelaku yang bersyukur. Berarti tak fa'il namanya. Maka syakaro itu fi'il. Jadi setiap yang bisa bersambung dengan tak fa'il, tak yang menunjukkan pelaku, maka dia adalah fi'il. Kemudian ciri yang kedua bersambung dengan tak ta'nis sakinah, tak yang terbuka dan sukun. Ya. Seperti katabat. Nah, katabat ini tak ta'nis namanya. Jadi kalau dia bersambung dengan tak ta'nis seperti ini, maka kataba itu pasti fi'il. Tak tubuh, tak ini tak ta'nis yang ada pada fi'il mudhari di awal letaknya. Ya, di awal letaknya. Ya, hiya taktubu, dia menulis, dia seorang wanita menulis, ya. Berarti taktubu di sini kemasukan tak ta'nis, maka dia adalah fi'il, ya. Selanjutnya bisa bersambung dengan ya mukhatabah. Taktubina, ini namanya ya mukhatabah, ini sebelum nun. Nah,
sebelum nun yang menunjukkan pelakunya adalah anti. Ya, taktubina, anti taktubina. Ada ya muhotobah, maka taktubina itu adalah fiil. Uskuri, kamu wanita bersyukurlah. Di sini ada ya muhotobahnya, maka uskuri itu adalah fiil. Ya, itu adalah fiil. Kemudian ciri selanjutnya adalah bisa bersambung dengan nun taukid. Layak tubanna. Nah, di sini ada nun taukid. Nun taukid. Maka layak tubanna itu adalah fiil. Ushkuronna bersambung dengan nun taukid. Maka ushkuronna itu adalah fiil. Jadi kita bisa menentukan itu fiil atau tidak berdasarkan ciri-ciri ini. Ada kalau memungkinkan untuk dimasukkan tak fa'il maka pasti fiil. Kalau memungkinkan untuk disambung dengan tak ta'nis maka itu pasti fiil. Kalau memungkinkan untuk disambung dengan ya muhatabah maka itu fiil. Kalau memungkinkan untuk disambung dengan nun taukid maka itu fiil. Ya, Anda contohkan misalnya di sini. Sakana, fiil atau bukan, Pak Bayu? Sakana. Coba tes sambung dengan salah satu dari ciri-ciri ini. Sakanat. Bisa. Bisa. Maka dia fiil atau bukan? Fiil, Ustaz. Fiil. Misalnya contoh lain misalnya. Sebentar. Bilatun, coba bilat. Bilat, coba sambung dengan salah satu. Bilat. Bilatun. Bilatun. Desain kayak apa, Ustaz? Bisa apa enggak? Tulisannya kayak gini, weh. Pakai to. Bisa enggak? Bisa kayaknya. Coba. Coba pakai tafail bisa enggak? Tak fa'il. Bilat tak. Bila tota, enggak ada bila tota kan? Bila totu enggak ada, maka bukan fiil. Atau contoh kolamun aja. Kolamun coba sambung, bisa enggak? Iya, Kolamatu, enggak bisa kan? Iya, Ustaz. Kolamat enggak bisa, maka kolamun itu pasti bukan fiil. Jadi antum kalau ngecek itu fiil atau bukan, coba sambung atau tasrif. Ya, kalau bisa ditasrif maka itu adalah fiil. Coba misalnya sakana, sakana, sakanu, sakanat. Ya, sakanata. Gitu kan? Oh, berarti ini adalah fiil. Ya. Maktabun. Bisa nggak ditasrif Pak Bayu? Nggak bisa. Nah, maka dia bukan fiil. Yes. Baik. Ada yang ditanyakan Ikhwan tentang tanda-tanda fiil? Baik. Kalau nggak ada, kita ya silakan. Berarti kalau di sini hanya ini dulu tanda. Kalau yang diawali kot dan itu bukan tanda-tanda di sini maksudnya tadi ya. Sin, Itu nggak dibahas di sini. Oh, ya, nah, jadi kalau nggak ada tanda-tandanya di sini itu memang tanda-tanda fiil, tapi kalau nggak dibahas berarti itu dibahasnya di kitab lain. Nah, syukran. Ada lagi? Kalau nggak ada mungkin kita masuk ke muhtarat ya Ikhwan ya. Kita buat tasrif atau kita selesaikan ini pembahasan satu lagi. Huruf ya dibaca Pak Bayu, huruf Al-harfu wa kullu kalimatin laisa laha makna illa ma'a ghairaha. ma'a itu
setelahnya majrur. Kalau ada ma'a maka setelahnya pasti majrur, Pak Baju. Ma'a khairiha. Mislu fi an hal lam. Baik. Selanjutnya Iwan, setelah mengetahui apa itu isim, apa itu fiil, masuk ke macam kata yang ketiga yaitu huruf. Apa yang dimaksud dengan huruf dalam ilmu nahu? Huruf yang dimaksud dalam ilmu nahu adalah setiap kata yang tidak memiliki makna. Maksudnya tidak memiliki makna yang dipahami. Ya, illa ma'a ghairiha, kecuali kalau bersambung dengan kata yang lain. Ya. Jadi huruf itu ada dua macam, ada huruf mabani, ada huruf ma'ani. Huruf mabani itu seperti huruf-huruf hijaiyah. Itu enggak ada maknanya sama sekali huruf hijaiyah. Itu namanya huruf mabani. Ada huruf-huruf ma'ani, huruf-huruf yang memiliki makna. Nah, itu yang jadi kajian dalam ilmu nahu. Huruf-huruf yang memiliki makna. Namun maknanya itu tidak dapat dipahami, tidak dapat diketahui kecuali setelah nyambung dengan kata lain. Contoh. Allah mengatakan dalam misalnya ya fa'akhaznahum bizunubihim. Fa'akhaznahum bizunubihim. Mana yang huruf dalam kalimat ini? Ba. Baik, ba. Nih, huruf. Apa maknanya dari apa makna ba di sini? Nah, ba maknanya di sini sababiyah namanya Ikhwan. Ba dalam kalimat ini itu sababiyah. Menunjukkan sebab. Kami menyiksa, menghukum mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Ba namanya ba yang bermakna sababiyah. Nah, dari mana kita tahu kalau maknanya sababiyah itu setelah bersambung dengan kata lain? Ya contoh lain misalnya. Kata batu bil qalami. Mana yang huruf? Ba. Apa makna ba di sini? Maknanya isti'anah. Dalam bahasa Arab itu maknanya isti'anah. Ya, artinya saya menulis dengan bantuan pena. Ya, dengan bantuan pena isti'anah. Dengan pena. Ba-nya lil isti'anah. Itu bisa diketahui setelah nyambung dengan kalimat atau dengan kata al-qalam. Ya, jadi yang dimaksud dengan huruf makna dalam ilmu nahwu adalah huruf yang memiliki makna namun maknanya tidak dipahami kecuali setelah bersambung dengan kata lain. Apa saja makna-makna huruf itu nanti akan dibahas di babnya. Ada pembahasan tersendiri makna-makna huruf. Itu ada pembahasan tersendiri. Kayak misalnya lam akul. Saya belum makan. Lam itu maknanya apa lam? Lam itu maknanya menafikan gitu kan. Menafikan dan mengubah waktu mudhari' menjadi madi. Itu makna dan fungsinya. Nah, lam. Berarti dia punya makna, diketahui maknanya setelah bersambung dengan akul. Setelah bersambung dengan fi'il mudhari'. Itulah yang dimaksud dengan huruf ma'ani. Dan itu yang menjadi pembahasan. Huruf yang memiliki makna, tapi makna ini tidak dapat dipahami secara utuh kecuali setelah bersambung dengan kata lain. Adapun ketika dia fi doang. Fi apa maknanya fi? Fi maknanya apa di sini? Ya, ada yang tahu makna fi, Ikhwan? Di dalam. Di dalam. Itu belum tentu di dalam. Ya, contoh misalnya la tamshi fil ardi maraha kata Allah. Jangan berjalan di dalam bumi dengan sombong. Emang orang berjalan di dalam bumi? Di atas ya? Iya, artinya fi di sini bermakna ala, isti'la. Nah, itu antum bisa tahu setelah nyambung dengan ardi. Dengan kata ardi, la tamshi fil ardi. Jadi enggak selamanya berarti di dalam. Enggak selamanya. Tergantung nanti ketika dia nyambung dengan kata setelahnya itu baru ketahuan maknanya. Itulah yang dinamakan dengan huruf. Maknanya akan nampak jelas
ketika bersambung dengan kata lain. Yaitu yang menamakan dengan huruf ma'ani yang menjadi kajian dalam ilmu nahwu. Jelas ini Ikhwan ya? Jelas tentang huruf ini? Insya Allah. Jadi jangan salah paham Ikhwan. Huruf itu yang memiliki arti bukan seperti itu. Ya, karena kalau arti itu bukan makna. Nah, sedangkan huruf itu kadang huruf itu adalah yang memiliki arti. Contohnya min, dari, fi, di dalam. Padahal enggak selamanya min itu bermakna dari. Enggak selamanya fi itu bermakna di dalam. Tergantung kata setelahnya. Nyambungnya dengan apa, konteksnya bagaimana, itu akan menentukan makna. Itu baru dipahami maknanya setelah ketahuan nyambungnya dengan apa, konteksnya bagaimana. Makanya di dalam definisi huruf itu adalah kata yang menunjukkan pada sebuah makna yang tidak dapat dipahami secara utuh kecuali setelah bersambung dengan yang lain. Ya, itu definisi huruf. Jadi bukan yang memiliki arti tapi yang memiliki makna, namun maknanya tidak dapat dipahami secara utuh kecuali setelah nyambung dengan kata lain. Apa saja makna-makna huruf, fi apa saja maknanya, min apa saja maknanya, bi apa saja maknanya, itu nanti ada pembahasan sendiri. Ya, pembahasan sendiri. Sekarang kita lagi membahas tentang definisi dari huruf itu sendiri. Baik. Ada pertanyaan? Ini masih mukadimah ya. Masih membahas tentang macam-macam kata dalam bahasa Arab. Dan ini bukan sesuatu yang asing. Pasti sering antum dengar, terutama yang rajin belajar bahasa Arab, baik itu yang berbahasa Indonesia ataupun pernah belajar kitab-kitab lain. Ya Pak Ustadz. Ya, Pak Asikin ada yang ditanyakan? Itu huruf ma'ani itu huruf yang telah mempunyai arti atau bagaimana Pak Ustadz? Ya, huruf yang memiliki makna. Tapi tidak dapat dipahami kecuali kalau nyambung dengan kata lain. Oh, berikutnya Pak Ustadz ya. Kayak tadi fi. Fi di sini maknanya apa gitu kan? Ya. Apa maknanya fi di sini? Ya bisa juga bisa juga tidak di Pak Ustadz, tergantung perubahan Pak Ustadz. Ya, bisa aja dia bermakna sebab, bisa juga bermakna di atas, bisa juga bermakna di dalam, gitu kan? Tergantung konteksnya. Kayak tadi la tamshi fil ardi, gitu kan? Jangan berjalan di atas bumi dengan sombong, berarti maknanya Allah. Allah, ya. Ya, atau di dalam jalas tu fil masjidi, saya duduk di dalam masjid, itu benar. Di dalam masjid, ya. Ya, syukuran Pak Ustadz, bisa berlanjut Ustadz. Baik. Jelas insya Allah Pak Sikin ya? Insya Allah Pak Ustadz. Ya. Baik. Kalau begitu, jika tidak ada pertanyaan, untuk mulahos mungkin dicukupkan sampai sini. Kita lanjut Ikhwan ke tasrif ya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya masih mukadimah, yaitu tentang jumlah dan syibhul jumlah. Pak Bayu, antum punya anunya enggak? Fotonya? Tasrif. Belum difoto Ustadz, Afwan. Baik, kalau begitu dibaca Pak Bayu. Tafadhol. Mukadimah ilmu tasrif. Ilmu tasrif adalah ilmu yang menerangkan hal, memalingkan satu kata menjadi beberapa bentuk untuk menghasilkan makna lain. Ya, jadi tasrif itu Ikhwan adalah perubahan satu kata dari bentuk, ya, dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contoh, ya, misalnya dari kataba itu berubah menjadi yaktubu, berubah menjadi yaktubu, dari yaktubu berubah menjadi uktub, gitu kan? Dari uktub berubah menjadi katibun misalnya. Katibun. Nah, perubahan-perubahan inilah yang dinamakan dengan tasrif. Jadi perubahan bentuk, ya. Perubahan bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain, itulah yang dinamakan dengan tasrif. Dari kataba berubah bentuknya menjadi yaktubu, dari yaktubu berubah menjadi uktub, dari uktub berubah menjadi katibun. Nah, perubahan bentuk dari satu ke yang lain inilah yang dinamakan dengan tasrif.
Tujuannya apa? Untuk memberikan makna yang berbeda. Kataba itu menunjukkan waktu lampau, dia menulis pada waktu lampau. Yaktubu itu menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Uktub itu menunjukkan makna adanya perintah untuk menulis. Katibun itu menunjukkan adanya pelaku, orang yang menulis, menunjukkan kepada makna orang yang menulis gitu. Jadi perubahan itu ditujukan untuk menentukan makna. Ya, ditujukan untuk menentukan makna. Ketika dari kataba berubah ke yaktubu, dari yaktubu berubah ke uktub, dari uktub berubah ke katibun, maka perubahan-perubahan ini nanti menunjukkan makna yang berbeda-beda. Makna yang berbeda-beda. Ya, jadi tasrif itu secara gampangnya perubahan bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain dengan tujuan untuk memunculkan makna yang berbeda-beda. Itu tasrif. Jelas Ikhwan ya? Insya Allah Ustaz. Ya. Bahkan ini juga termasuk misalnya perubahan kayak gini juga namanya tasrif larinya nanti Ikhwan. Contoh ya. Rajulun ya. Menjadi rajulani, menjadi rijalun. Ini juga masuk dalam kategori tasrif. Perubahan bentuk. Rajulun berubah ke rajulani, dari rajulani berubah ke rijal, itu berubah bentuknya. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan makna yang berbeda. Kalau rajulun maknanya hanya satu orang. Kalau rajulani maknanya berarti dua orang. Kalau rijal maknanya banyak orang. Nah, seperti itu. Jelas ya? Ustaz, insya Allah. Baik, lanjut Pak Bayu. Misal kata fa'ala yang bentuk fi'il madi yang berarti telah berbuat bisa diubah menjadi fi'il mudhari yaitu yaf'alu yang berarti sedang berbuat. Juga bisa diubah menjadi isim fa'il yaitu fa'ilun yang artinya orang yang berbuat. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi perubahan itu menunjukkan adanya perubahan makna. Terus? Ilmu tasrif ada dua macam, yaitu tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Nah, jadi pendek ya, pelajaran dengan tasrif itu gampang. Gampang, cuman ada dua pembahasan doang, tasrif istilahi, tasrif lughawi. Tasrif istilahi itu adalah tasrif yang ke samping, kalau dalam bahasa gampangnya yang ke samping. Ya, sedangkan lughawi itu yang ke bawah. Ya. Di sini kata bayak tubuh, katban, katibun, maktubun, uktub, la taktub, dan seterusnya itu ke samping. Maka namanya tasrif istilahi. Kalau ke bawah kataba, katabu, katabat, katabata, kata benar, dan seterusnya itu dinamakan tasrif lugawi. Ya, terus dibaca Pak Bayu. Tasrif istilahi adalah bentuk tasrif yang menyamping atau horizontal, sedangkan tasrif lughawi adalah bentuk tasrif yang memanjang ke bawah atau vertikal. Ini yang kita jelaskan tadi. Ya, nanti di rata-rata di kitab-kitab tasrif itu penyusunannya kayak gitu. Kalau dia memanjang ke samping itu pasti tasrif istilahi kayak kata bayak tubuh, katban, katibun, maktubun, uktub. Itu tulisannya ke samping. Maka itu namanya tasrif istilahi. Kalau dia ke bawah, kataba, katabu, dan seterusnya ke bawah, itu namanya tasrif lugawi. Ya. Itu hanya bentuk penulisan. Jadi di sini ketika dilihat tasrif yang menyamping, tasrif yang menurun ke bawah, memanjang ke bawah, nah itu biasanya penulisan dalam kitab-kitab tasrif seperti itu. Kalau ke samping itu istilahi, kalau ke bawah itu lugawi. Ya. Baik, kita akan memulai dari tasrif istilahi. Selanjutnya dibaca Pak Bayu. Tasrif istilahi. Gimana bacanya Ustaz? Tasrif fi'il Ya, at-tasriful istilahiyu. At-tasrifu istilahiyu al-qasamul al-qismul ula awwalu tasriful fi'lul sulasil tasriful fi'li sulasil mujarrad mujarradi, mujarroda, mujarrodu.
Mujarrodi. Nah, tasriful fi'il sulatsiyil mujarradi. Jadi kita akan membahas tasrif istilahi untuk fi'il sulasi mujarrad. Ya, sulasi mujarrad itu ada berapa pola? Siapa yang ingat? 6. 6. 6. 6 ya, Ustaz ya. 6 pola. Nah, itu antum bagaimana tasrif istilahinya itu yang akan dibahas. Jadi tasrif ke-6 pola secara istilahi itu yang akan dibahas pada bab ini. Baru nanti setelah itu tasrif istilahi untuk sulasi mazid. Setelah itu tasrif istilahi untuk rubai, yang rubai mujarrad, ya, dan seterusnya seperti itu. Baik. Lanjut Pak Bayu, al-babul awwalu. Al-babul awwalu fa'ala yaf'ulu. Nah, ini sekarang tasrif untuk bab pertama dari sulasi mujarrad itu adalah fa'ala yaf'ulu, fathu dhammin. Ingat ikhwan ya, fa'ala yaf'ulu fathu dhammin. Ainnya fathah di fi'il madi dan dhammah di fi'il mudhari'. Fathu dhammin namanya. Fa'ala yaf'ulu. Bagaimana tasrif istilahinya? Silakan. Pertama, di tabel itu ada bina. Perhatikan di tabel ada bina. Bina itu maksudnya susunan akhirnya. Apakah dia sahih susunan fiilnya? Apakah dia itu fiil sahih? Artinya enggak ada huruf ilat. Mudha'af itu berarti ada huruf yang sama. Ada huruf yang sama. Yaitu mudha'af. Ajwab wawi itu berarti huruf ilatnya di ain fiil. Di tengah. Itu ajwab. Ya. Dan huruf ilatnya itu berupa waw. Berupa waw itu namanya ajwab wawi. Ajwab itu huruf ilatnya di ain fiil. Di ain fiil. Wawi itu berarti huruf ilatnya berupa waw. Nakis wawi. Berarti huruf ilatnya di akhir. Di akhir. Di lam fiil. Ya, di lam fiil. Itu nakis dan berupa waw. Nah, jadi tasrif yang akan dibahas di fa'ala yaf'ulu ini binanya pertama bina sahih dan bina yang ada huruf ilatnya. Serta fiil yang mudha'af itu yang dibahas. Baik. Dibaca Pak Bayu. Ke samping dulu. Sahihnya. Sahih fa'ala yaf'ulu fa'lan. Terus. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun. Maf'alun mif'alun. Ya, ini polanya ikhwan ya. Fa'ala yaf'ulu fa'ala fi'il madi yaf'ulu fi'il mudhari' fa'lan masdar. Fa'ilun isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul. Uf'ul fi'il amar, la taf'ul fi'il nahi. Maf'alun itu isim zaman dan isim makan serta masdar mimi. Ya, sama polanya 3 ini, isim zaman, isim makan, masdar mimi. Kemudian mif'alun isim alat, ya. Isim alat. Jadi ini dihafal, pola ke samping ini dihafal. Fa'ala yaf'ulu fa'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Ini dihafal. Kemudian baru dipraktekkan ke fiil-fiil yang polanya sama, yaitu pola fa'ala yaf'ulu. Sekarang praktekkan Pak Bayu nasoro. Nasoro yang suruh nasron. Nasirun mangsurun. Ungsur latang sur. Mangsorun mangsorun mingsorun. Baik. Pertanyaan Pak Bayu. Dahilun isim apa? Dahilun fa'ilun fa'il. Fa'il. Madkhalun. Madkhulun madkhulun midkhulun maf'ul. Madkhulun. Madkhulun isim zaman. Isim makan, isim zaman, masdar. Masdar mimi. Mimi. Ya, madkhalun. Baik. Coba ditasrif. Siapa? Ini urutan ya setelah Pak Bayu. Mbak Sinta. Kharaja, ditasrif. Kharaja yakhrujum kharajan. Kharijun makhrujun ukhruj la takhruj makhrajun makhrajun mikhrajun. Baik. Kemudian ya, syukran. Abdurrahman Ali. Ada nih, siapa nih? Kayaknya baru ya. Nah, Ustaz, ayo khidmah.
Coba ditasrif kataba. كتب يكتب كتبا كاتب مكتوب اكتب لا تكتب مكتب مكتب مكتب. Nah, mumtaz, barakallahu fiik. Mbak Alfi. Qatala. Qatala yaqtulu qatlan qatilun maqtulun uqtul la taqtul maqtalun miqtalun. Baik. Kafaroh. Selanjutnya, nggak perlu disebut ya, yang urutan sama ya namanya. Silakan. Kafaroh. Mbak Anis Marfu'ah. Ini apa Ustaz? Kafaro yakfuru karfan kafirun makruh karfan. Kenapa karfan? Kok dibalik? Kafran afan. Kafran kafirun makfurun ukfur la takfur makfarun makfarun mikfarun. Baik. Nah, di situ itu kalau di situ di dakhala yadkhulu ya, kharaja yakhruju, itu seharusnya masdarnya yang masyhur itu dukhulan khurujan. Itu namanya masdar sama'i. Ya, masdar sama'inya itu polanya fa'ul. Ya, fu'ul, dukhul, khuruj, fu'ulun, itu pola sama'inya. Adapun pola kiasinya maka semuanya pakai fa'lan. Ya, begitupun kafara yakfuru kufron, biasanya pakai kufron, dhammah kafnya. Itu sama'inya. Ya, kalau pola kiasinya ya ikut fa'lan, berarti kafron. Ya, kafron. Jadi ada masdar yang sifatnya sama'i, orang Arab memasdarkan seperti itu, maka kita ikut memasdarkan seperti itu. Ada yang kiasi, yaitu mengikuti pola yang kiasi itu. Baik. Sataro, pasikin sataro. Pasikin. Enggak ada suara Pasikin. Pak Darso, sataro. Nah, Ustaz. Sataro yasturu satron satirun masturun istur ustur. Ustur. Jadi hamzahnya, harokat hamzahnya sesuai dengan harokat ain fi'il. Nah, Ustaz. Ustur latas plasat ustur latastur mastarun mistarun. Ya. Baik. Kanasa. Mas Heri, kanasa. Kanasa yaknusu kansan kanisun maknusun uknus lataknus maknasun miknasun. Baik. Rozako. Siapa selanjutnya? Banyak yang baru jadi anak nggak tahu namanya. Hidayat Kurniawan. Nah, Ustaz. Tafadhal. Rozako yarzuku roskan rozikun magrusun marzukun uzruk la tazuk. Bukan uz, jangan dibalik. Ro duluan baru zai. Urzuk la tarzuk marzakun mirzakun. Nah. Baik. Rokoda. Rokoda yarkudu rokdatan rokidun markudun urkud la tarkud markodun mirkodun. Baik, barakallahu fiik. Jadi di situ masdarnya ada yang pakai rokdatan ya. Ada yang pakai apa? Rukud, pakai fu'ul. Nah, itu masdar sama'inya. Ya rukudun, ya rokoda yarkudu rukudan.
dakhala yadkhulu dukhulan, satara yasturu suturon. Ya. Banyakkan masdarnya itu fu'ulun. Itu masdar sama'inya. Sedangkan masdar kiasinya maka sesuai dengan wazan ya. Fa'lan berarti raqdan atau raqdatan. Baik. Kemudian selanjutnya siapa Hidayat. selanjutnya? Hidayat. Hidayat. Nah, Ustaz. Darosa. Fi'il darosa. Darasa yadrusu darsan darisun madrusun udrus la tadrus madrasun midrasun. Baik. Akhadha. Akhadha ya'khudhu akhdhan akhidhun ma'khudhun ukhudh. Nah, ini yang agak berbeda, dia khudh tanpa ada hamzah. Ya. Khudh la takhudh ma'khudun mi'khudun. Baik. Jadi untuk nanti yang antum nemukan, kalau antum nemukan dia adalah mahmuz, fi'il sahih yang mahmuz. Ya, maksudnya ada hamzahnya di awal, mahmuz, itu maka di fi'il amr hamzahnya dibuang. Hamzahnya dibuang. Seperti tadi akhadha ya'khudhu. Itu berarti bukan uhus ya, bukan itu, tapi dibuang hamzah menjadi hudh. Ya, dengan membuang hamzah langsung. Jadi nanti ada beberapa yang tidak sesuai dengan pola ikhwan ya. Nah, itu yang keluar dari pola itu nanti ada pembahasan sendiri biasanya. Ada pembahasan sendiri. Nah, cuman nanti kebanyakan itu sesuai dengan pola. Sedangkan yang keluar dari pola itu sedikit sehingga nanti punya pengecualian dan pembahasan tersendiri. Cara membentuk fiilnya bagaimana? Ya, kayak tadi fiil mahmuz, kemudian juga nanti fiil mudha'af, kemudian fiil nakis itu dia biasanya keluar dari pola. Sehingga nanti ada sedikit pembahasan tentang penyusunan terutama fiil amarnya. Baik. Itu tadi beberapa kata dalam fiil sahih ya. Dalam fiil sahih yang artinya binanya bina sahih, yang tidak ada huruf ilat sama sekali. Yang terpenting sebenarnya di sini ikhwan, tasrif itu adalah antum hafal wazan kemudian praktekkan sendiri. Ya, nanti makanya banyak yang ketika membaca itu nggak tahu ini polanya apa. Kayak tadi, ittisol, itu dia masuk pola apa? Dia apa ini? Masdarkah atau apakah gitu kan? Sehingga dia nggak tahu polanya. Ada yang baca, tadi kayak Pak Bawi baca apa tadi? At-tasol gitu ya kalau nggak salah. Ya, Ustaz. Kayak tadi yumkinu. Nah, yumkinu ada yang salah. Yatamayyazu, ada yang salah bacanya. Kenapa? Nggak tahu polanya. Ya, itu polanya apa? Fi'il misalnya yatamayyazu. Yatamayyazu, berarti ini fi'il mudhari' karena ada huruf mudhara'ahnya. Sekarang tinggal dicari polanya apa di sini. Ya. Apakah polanya itu mayyaza yumayyizu? Oh ya, berarti yatamayyazu. Ya. Mayyaza yumayyizu, di sini ada tamayyaza yatamayyazu, berarti yatamayyazu polanya tafa'ala yatafa'alu, nanti di mazid. Ya. Idkhal, ya. Itu idkhalu, itu dibaca idkhal atau adkhal gitu kan. Hamzahnya kasrah atau fathah. Nah, itu nanti ketahuan kalau antum bisa tasrif. Antum tinggal cari polanya apa ini. Nah, adkhala yudkhilu idkhalan, berarti kasrah idkhalu. Jadi itu fungsi tasrif itu untuk mengetahui harokat awal sama tengah. Makanya penting. Sedangkan nahu itu untuk mengetahui harokat akhir. Ya, harokat akhir. Hanya saja orang bisa mengetahui harokat awal sama tengah itu berdasarkan pembiasaan juga bisa. Kalau sering baca, sering latihan, nanti otomatis akan ketahuan sendiri harokat awal dan
tengahnya. Karena dia udah tahu kosakatanya, tahu artinya, tinggal harokat akhirnya. Itu berubah-ubah tergantung kedudukan. Dan itu mengetahuinya dengan kaidah nahu. Kaidah nahu. Taib. Selanjutnya dibaca Bapak Ayu mudha'af maddah. Mudha'af. Apa itu Madda. mudha'af? Apa itu fi'il mudha'af Bapak Ayu? Ada ini huruf yang fa'ain, ain sama lam Lam fi'ilnya fi'ilnya sama. sama. Ya. Taib. Madda ya muddu maddan. Madun mamdudun muddan la tamuddan mamaddun mimaddun. Baik, sekarang tabba. Tabba ya tubu tabban tabun mabdu Ayo. mabbubun Matbubun terus. tabba mud apa Ustaz? Tabba tubban la tamud Itu fi'il amr. Tubba. tubba la tamud la tatubbu La tatubba. la tatabbu. Fi'il mudha'af itu ketika dia jazm ihwan maka dipatah ya. Makanya la tatubba, la tamudda, la tarudda itu ala lanahi. Fi'il mudhari'nya tubba gitu kan. Rudda itu fathah. Jadi jazmnya itu fathah. Kenapa dengan fathah? Karena itu nanti harokat yang paling ringan sehingga di fathah ya. Kalau enggak maka nanti harus dengan fakul idgham ya. Rudda menjadi urdud itu kalau tanpa ditasydid dan enggak ingin di fathah tapi ingin disukun akhirnya maka harus fakul idgham, melepas idghamnya dengan ditambahkan hamzah menjadi urd gitu. Urdud, umdud ya. Madda ya muddu mudda itu bisa diubah menjadi umdud. Umdud itu kalau tidak ingin pakai fathah akhirnya. Ya. Tapi kalau ingin pakai fathah maka mudda. Kalau ingin dibuang fathahnya tapi ingin pakai sukun maka nanti dilepas idghamnya kemudian ditambah alif menjadi umdud. Umdud. Begitupun di sini tubba gitu. La tatubba bertanwin bertasydid fathah Bapak Ayu ya. Ya Ustaz. Terus tatabun titabun. Ada mimnya. Hah? Ada mimnya. Matabun mitabun. Nah, jadi tabba ya tubu tabban tabun ya. Matbubun tubbala tatubba matabun mitabun. Zamma. Yang belum nasrif siapa? Pak Pujo. Zamma. Ya Ustaz. Damma ya dummu damman damun mamdu madmumun. Terus dum la tadum patah. Dumma la tadumma madamun midamun. Nah, baik, selanjutnya Pak Sugeng. Jarun Ustaz ya.
Ya. Jarro ya jurru. Jarro ya jurru. Jarron. Jarrun. Majrurun. Terus jurro. La tajurro. La tajurro. Majarrun. Mijarrun. Nah, khatta Mas Wahyu. Mas Wahyu khatta. Nah, Ustaz. Khoto ya khuttu. Khoton. Khotun. Makhtutun. Khutton. Khutto. La takhutto. Makhottun. Mikhottun. Nah, baik, mumtaz. Jadi Ikhwan, yang rajin, yang kira-kira konsisten dan rajin ikut belajar muhtarat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, seperti biasa tugasnya, tapi beda sekarang. Tugasnya itu antum rekaman suara, ya, rekaman suara, tasrif, ya, tasrif dengan pola fa'ala yaf'ulu ini, satu fi'il sahih, satu fi'il mudha'af, ya, satu fi'il ajwab wali dan satu fi'il nakis. Terserah fi'il yang mana aja. Direkam suara kemudian seperti biasa dikumpulkan lewat WA. Ya Pak Bayu ya? Ya Ustaz, siap Ustaz. Yap. Baik, syukron karena udah jam 9:30. Mungkin sampai sini Pak Bayu ya. Pak Bayu, sebelum Pak Bayu seperti biasa Pak Bayu mohon dijadwalkan itu yang baca biar persiapan. Oh iya Ustaz. Karena kemarin belum tahu mau seperti apa jadi masih belum. Ya Ustaz. Yang kan buat praktek baca sebenarnya sekaligus murojaah ulang muhtarat. Yes. Walaupun kan pakai bahasa Arab tapi kita artikan, artinya maklumat-maklumat pas pelajaran muhtarat itu setidaknya akan terulang kembali gitu walaupun beda bahasa. Jadi penekanannya itu selain pelajaran maklumatnya juga pelajaran praktek bacanya di sini ya. Praktek baca makanya dipersiapkan seperti biasa 3 orang Pak Bayu ya. Ya Ustaz, insyaallah. Untuk materi malam ini ada yang ditanyakan Ikhwan seputar pembahasan tentang mulahos atau yang tasrif tadi? Ustaz nanya yang la tamudda tadi. Ya. Dia jazam bertasydid fathah karena ia. Taib. Karena ia apa tadi? Perhatikan mudah sebentar. Di sini kan mudah, dia fi'il amar ya. Iya Mas Nopandra. Mudah itu fi'il amar. Fi'il amar itu majzum kan? Fi'il amar majzum. Tanda jazm sebenarnya apa? Sukun. Ya, sukun di sini. Sukun. Nah, kalau dia disukun itu mud, gitu kan? Mud. Berat enggak? Lebih ringan mana? Mudda sama mud? Mudda. Makanya diberi harokat fathah. Kenapa? Karena harokat fathah itu adalah harokat yang paling ringan. Supaya tidak berat di lisan, akhirnya diberikan harokat fathah menjadi mudda. Supaya lebih ringan di lisan. Seandainya disukun, mud itu berat. Di lisan orang Arab itu berat. Akhirnya mereka mencari harokat yang paling ringan. Dan harokat yang paling ringan itu adalah fathah. Sehingga ketika jazm fi'il mudha'af itu dikasih fathah supaya lebih ringan. Menjadi mudda. Ya, mudda. Kalau antum ingin sukun, misalnya antum ingin sukun seperti fi'il amr, fi'il nahi yang lainnya, sukun, maka caranya adalah dengan melepas tasdidnya. Ya, di sini kan mudah bertasdid enggak? Idgham. Bertasdid. Ya, ketika ingin disukun maka harus dilepas tasdidnya. Ya. Dan ditambahkan hamzah sesuai dengan harokat ain fi'il. Berarti apa? Antum
sukun, lepas kan? Tambahkan hamzah sesuai dengan ain fiilnya. Berarti harokat hamzahnya kasroh, patah atau dhammah? Kasroh. Nah, ain fiilnya madda ya muddu, ain fiil mudhari'nya. Oh. Ya muddu. Ya muddu. Kasroh apa? Dhammah Ustaz ya? Dhammah. Berarti hamzahnya dhammah menjadi dud. Dud. Ya, kalau antum ingin harokatnya sukun terakhir, ya maka antum lepas idghamnya, tambahkan hamzah menjadi dud, itu boleh. Ya. Jadi ada dua bentuk fi'il amr, boleh mudda, boleh dud. Tapi yang masyhur itu mudda dengan tasdid, dengan idgham. Seperti itu Mas Novandra. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz. Kalau ini fi'il amrnya apa? Rodda. Mas Novandra. Urdud ya, fi'il amrnya. Boleh Rudda urdud, atau boleh. urdud. Ya, boleh urdud, rudda atau boleh urdud. rudda. Ya. Kalau ini farra. Furro atau lihat dulu. ufrud. Polanya bukan yaf'ulu, farra yafirru, fa'ala yaf'ilu dia. Fa'ala yaf'ilu. Berarti firro Ustaz ya? firra, ya, firra atau ifrur ya? Ifrur. Ifrir. Ya. Jadi sesuai ya. Ifrir, boleh ifrir, boleh firra. Jadi ada dua fi'il amr untuk yang mudha'af itu, boleh dengan idgham, boleh dengan melepas idgham. Ketika melepas idgham ditambahkan hamzah dan huruf terakhir disukun. Ketika di idgham maka huruf terakhir di fathah dan di tasdid tanpa ada hamzah. Jelas ini Mas Novandra ya? Jelas Ustaz. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Baik. Nah, untuk yang mahmus tadi Iwan, untuk yang mahmus fi'il amarnya jangan lupa hamzahnya dibuang di fi'il amar. Contoh lain misalnya akala. Akala. Ini fi'il apa? Sahih enggak Iwan? Akala. Fi'il sahih enggak? Sahih. Sahih mahmuz. Ya, sahih mahmuz. Dia polanya sama. Fa'ala yaqulu, akala yaqulu. Ya, akhadha ya'khudhu sama. Maka ketika fi'il amarnya bilangnya apa? Kul. Hah? Kul. Kul. Ya, kul. Tanpa ada hamzah. Hamzahnya dibuang. Ya. Sama akhadha, hudh, akala, kul. Ya. Jadi itu catatan yang ada di malam hari ini tentang tasrif fi'il amr ya. Untuk yang mudha'af di fathah, ya di fathah, karena fathah itu harokat yang paling ringan di fi'il amarnya. Kemudian untuk yang mahmuz, sahih mahmuz, hamzahnya dibuang di fi'il amr. Hamzahnya dibuang di fi'il amr. Jadi enggak usah ikutin pola yang ada. Karena polanya ada hamzah di situ. Fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun, ya, maf'ulun, uf'ul, ada hamzahnya uf'ul, ada hamzahnya di fi'il amr. Tapi untuk yang mahmuz maka hamzah dibuang, ya. Untuk yang mudha'af, ya, itu enggak ada hamzah dan dia fathah, bertasdid fathah, mudda. Kecuali kalau antum ingin ikut pola maka dilepas idghamnya sesuai dengan pola menjadi umdud, uf'ul, ya, umdud, uf'ul, urdud, ya, sama dengan pola jadinya. Ustaz, apa izin bertanya Ustaz? Ya. Yang mahmus
seperti sa'ala, qara'a itu tapi pakai hamzah. Itu bukan mahmus. Sa'ala itu mahmus ya, kenapa? Dia ada hamzahnya Ustaz ya. Iqra, is'al. Itu nanti beda pola. Sa'ala yas'alu fa'ala yaf'alu. Beda kan? Kita lagi membahas fa'ala yaf'ulu. Kalau amaro ya muru bukan? Amaro ya amaro. Ya amaro ya muru mur. Mur. Oh, bukannya suka wa'mur ahlaka bisolah wa'mur. Hah? Yang kalau nggak salah ya ada yang ayat Al-Qur'an wa'mur ahlaka bisolah. Wa'mur ahlaka bisolah. Nah, itu berarti kan ada Ya. hamzah. Ada hamzahnya Ustaz ya. Asalnya itu dia dilepas, ya. Dia lepas idgham. Kemudian nanti ada proses ilalnya. Ya, asalnya mur ahlaka bisolah. Kemudian nanti ketika ada hamzah maka itu berarti fakul idgham. Ya. Baik, syukran Ustaz, jazakumullah khair. Asalnya sama kayak umdud itu, umdud. Ya. Wa'mur ada hamzahnya, kemudian nanti ada prosesnya, ada proses ilal hingga menjadi wa'mur. Kenapa menjadi wa'mur? Gitu kan, ada prosesnya. Asalnya dia sama kayak umdud dengan fakul idgham. Tapi kalau sesuai dengan kaidah maka mur. Ya, makanya di antara bahasa-bahasa itu yang sering dipakai mur. Ya, mur ibnak, ya. Mur liyati, ya, perintahkan, murro. Bukan mur ya, murro liyati. Wallahu alam. Ada lagi yang ditanyakan? Ustadz, Alvan ingin tanya. Ya. Yang di kitab Mulakhas tadi Ustadz. Ya. Kan yang tak tubuh, itu kan tadi kan tak taknis. Kalau misal tak tubuhnya itu, domirnya itu domir anta. Terus Itu kita bukan? juga nyebutnya tak taknis. Bukan. Bukan, itu nanti larinya huruf mudhara'ah. Baik Ustadz, paham. Insya Allah. Kan huruf mudhara'ah itu ada berapa? Anaitu, ya. Anaitu hamzah nun ya ta. Nah, ada yang tak itu yang menunjukkan tak ta'nis di huruf mudhara'ah ketika domirnya hiya. Adapun ketika domirnya anta itu maka dia bukan tak ta'nis ya. Tapi ketika domirnya anti maka masuknya ke tak ta'nis juga. Misalnya anti taktubina ya, berarti taknya tak ta'nis. Anti taktubina taknya tak ta'nis sekaligus huruf mudhara'ah ya-nya ya mukhatabah. Cuman lebih tepat Ikhwan, sebenarnya ini ada agak ambigu sih ya istilahnya, kalau dibilang ambigu, bisa dibilang ambigu atau enggak tepat banget. Kenapa bilang enggak tepat banget? Karena di awal itu dia tulisnya tak ta'nis. Ya, tak ta'nis. Dan tak ta'nis itu seharusnya sifatnya sakinah, ya. Tak ta'nis itu sifatnya sakinah. Ya, itu biasanya yang merupakan tanda fiil. Ya, tanda fiil itu adalah tak ta'nis sakinah. Biasanya di kitab-kitab lain, kitab-kitab nahwu lain, kalau antum baca tanda fiil itu adalah kemasukan tak ta'nis sakinah. Ada tak ta'nis sakinahnya. Adapun tak yang ada dalam huruf mudhara'ah, tak dalam fiil mudhari' itu jarang sekali ada yang menamakan tak ta'nis. Tapi dinamakan dengan huruf mudhara'ah, baik itu di mudzakkar ataupun muannas. Ya, anaitu hamzah nun ya ta itu panggilan umumnya dinamakan huruf mudhara'ah. Ya, bukan tak ta'nis, taknya bukan tak ta'nis tapi dinamakan tak mudhara'ah biasanya. Cuman di sini penulis itu mengkategorikannya sebagai tak ta'nis ketika itu adalah domir hiya di fi'il mudhari'nya, domir hiya. Enggak masalah sih, enggak masalah. Karena memang pelakunya adalah wanita. Taknya itu menunjukkan ta'nis wanita, karena kalau mudzakkar menggunakan ya, yaktubu. Yaktubu berarti taknya memang tadullu alal inas. Hanya saja biasanya dalam kitab-kitab lain itu dinamakan dengan huruf mudhara'ah.
Ya-nya huruf mudharaah, ta-nya huruf mudharaah, hamzahnya huruf mudharaah, nunnya juga huruf mudharaah namanya. Wallahu alam. Jelas ya? Jelas Ustadz, syukran. Mungkin sampai sini Wan ya. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan selanjutnya ke al-jumlah wa syibhul jumlah. Jangan lupa ya 3 orang mempersiapkan ya untuk membaca. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.